Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Cek. Ini juga berfungsi di dua. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not sudah diganti baterainya langsung. Ya, oke. Mantap. But all will be okay. Masalahnya. Cek. The past is where it stays, way back a year ago. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, selamat pagi, salam sejahtera semuanya kepada Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya hargai. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh rekan komisioner Dewan Pendidikan yang saya hargai. Dan pada pagi hari ini saya izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya adalah Dr. Ariela Hana Sinjaya, SPD MDMH.
dan saya adalah salah satu dari Komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar. Dan pada pagi hari ini, ya, sebelum kita akan membuka sarasihan kita, saya ingin menyampaikan bahwa dan maksud yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala guru dan sekolah dalam pencapaian optimal hasil asesmen nasional untuk literasi dan numerasi peserta didik. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu untuk nantinya memperoleh masukan dari para kepala sekolah dan guru yang telah sukses dalam mendorong peningkatan literasi dan numerasi ini. Nah, pagi hari ini sarasihan kita dihadiri oleh kepala sekolah dan guru penggerak yang diutus oleh sekolah masing-masing dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang. Nah, acara kita adalah nanti akan ada arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan juga dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan juga kita akan mendengar paparan dari narasumber ahli, yaitu salah satu komisioner Dewan Pendidikan. Namun sebelum itu, mari kita akan buka bersama-sama acara kita atau kegiatan kita pada pagi hari ini, yang akan dibuka oleh Profesor Haji Muhammad Basri Welo MA. Saya persilahkan Prof, dengan hormat silahkan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa hari ini kita bisa lagi bertemu di tempat ini dalam rangka kegiatan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan di Kota Makassar. Ini yang sudah ketiga kalinya kita laksanakannya, dan kedua kalinya di tempat ini. Ya. Tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita mengangkat isu ini, literasi dan numerasi, karena ini hal yang sangat mendasar dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, di seluruh dunia. Pendidikan terutama ditujukan kepada peningkatan dan pemahaman literasi dan numerasi. Karena pada dasarnya orang tidak bisa pendidikan lanjutan ini dengan proses yang begini-begini. Tahun 84 saya di Amerika, isu ini sudah kencang di sana. Masalah numerasi dan literasi itu sudah ini. Dari sekarang ini boleh dikata menurut laporan yang kecamatan-kecamatan yang lalu itu sudah bagus semua. Ya. Sekarang ditandai dengan warna-warna itu, ya, ada warna apa itu? Ada warna biru, ada warna hijau, ya, ada sebagainya. Satu hal yang penting yang perlu kita tekankan dalam sekarang ini, di era sekarang ini, bukan hanya sekedar literasi dan numerasi yang biasa, tetapi harus ditambah dengan literasi dan numerasi digital. Karena beda, ya, sangat beda itu. Anak-anak bisa membaca buku bacaan dengan biasa, karena itu tidak ada di belakangnya itu. Tapi kalau di sosmedia, di media apapun, itu sudah lain, ya. Sehingga banyak anak-anak kita yang terjebak di situ, ya. Banyak bukti sekarang bahwa banyak anak-anak remaja itu terjebak karena masalah literasi, pemahaman literasi melalui digital itu.
Bapak dan Ibu sekalian, ada isu penting dalam literasi dan numerasi itu jika dilihat di anak-anak, ya. Di pendidikan dasar mulai dari TK sampai SD itu tingkat kelas 1, kelas 2 itu ada hal yang penting kita harus amati di situ. Mungkin bahwa Bapak dan Ibu kepala sekolah sering mengamati juga. Saya belajar psikologi banyak, jadi saya tahu persis ini bahwa anak-anak yang cepat membaca itu cenderung lambat matematika. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak-anak itu cepat matematika, cepat berhitungnya, maka dia lambat membaca. Bapak boleh periksa semua itu. Bisa dicek itu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan itu anak-anak yang lambat matematika tapi cepat membaca. Ini bisa juga dimulai dari hal yang lebih awal, pendidikan di rumah tangga. Anak-anak yang lambat jalan itu cepat berbicara. Tapi kalau cepat berbicara, dia akan lambat jalan. Kapan anak-anak itu bersamaan, jalan dengan bicaranya, matematikanya dengan membacanya, maka yakin bahwa anak-anak itu adalah di atas rata-rata. Ya. Oleh karena itu ini perlu mendapat perhatian kita, terutama yang masih di SD kelas 1, kelas 2 itu, supaya bisa dibantu secara pelan-pelan, tapi jangan dipaksakan. Ya. Karena anak-anak yang memang yang demikian itu sangat cepat membaca, tapi matematikanya sangat lambat. Begitu juga sebaliknya, sehingga perlu bantuan-bantuan khusus. Jadi ingat, pendidikan itu adalah harus dilakukan dengan intervensi-intervensi yang disengaja, ya, bukan secara otomatis. Ya. Jadi kita harus melakukan intervensi-intervensi yang disengaja, dilakukan dalam situasi tertentu. Ya. Itu sebabnya harus dikondisikan waktu dan tempat, sehingga ada proses-proses yang kita lakukan itu sehingga bisa merubah perilaku anak, ya. Bisa merubah psikologi anak dari aspek motivasi, dari aspek minat dan sebagainya. Itu kita harus rubah itu. Nah, pada kesempatan yang lalu waktu saya mewawancarai seorang kepala sekolah TK, ya, itu sangat bagus di sekolahnya. Caranya meningkatkan literasi anak-anak TK itu melalui gambar-gambar. Anak itu harus bekerja sama dengan seseorang, apakah orang tuanya atau saudaranya. Dia menempel gambar-gambar yang ada situasinya. Jadi misalnya foto-foto kunjungan ke suatu tempat, ya, dia tempel, diulutkan mulai dari berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah. Kemudian anak-anak itu disuruh menulis di situ, dijelaskan apa itu gambar. Nah, kemudian setelah itu anak-anak tanpa melihat gambar itu disuruhlah menceritakan apa yang ada di situ. Ya. Dan itu bisa langsung dengan numerasi, mulai dari tanggalnya, jamnya dan sebagainya, berapa uang yang dia belanjakan, apa-apa yang dia beli dan sebagainya. Nah, sehingga ini betul-betul harus lahir dari pemikiran asli anak-anak, bukan hanya sekedar membaca dan menyontek apa yang sudah ada. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pengalaman yang saya lihat di Indonesia itu pada umumnya kita kurang dalam mengaktifkan anak-anak. Ya. Kita lebih banyak top down. Ya. Guru lebih banyak mengisi. Ya, bukan mengaktifkan anak. Bagaimana supaya anak itu bisa lebih melakukan sendiri. Ya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa berkreasi sendiri. Suatu waktu saya mengunjungi SD kelas 4 atau kelas 5, saya sudah lupa, di Amerika. Waktu itu saya ingat sekali, mereka belajar tentang coklat.
Jadi guru hanya menjelaskan bahwa topik kita hari ini adalah tentang coklat. Siapa yang suka coklat? Pergi mencari informasi. Ada yang langsung ke toko yang ada dekat sekolah, ada yang langsung ke komputer mencari informasi, dan luar biasa hasilnya. Bayangkan di situ anak-anak dapat menjelaskan setelah mereka berkumpul negara-negara yang menghasilkan coklat di dunia. Dan persentasinya ada. Bagaimana budidaya coklat, mulai dari menanam sampai prosesnya berbuah menggunakan pupuk dan sebagainya, berapa kilo pupuk, berapa harganya dan sebagainya. Lengkap. Nah, kemudian apa hasilnya? Dan harganya, dan di mana bisa diperoleh. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi proses-proses yang demikian ini sebagai contoh saja. Dia tentu Bapak bisa, tentu telah melakukan yang lebih bagus sih. Tapi ini salah satu contoh saja bagaimana pendidikan literasi dan numerasi itu yang betul-betul anak-anak menjalani sendiri, ya. Bukan kita selalu top down saja menyediakan materi baru disuruh. Tapi anak-anak harus menemukan. Jadi ini dalam proses itu learning by doing, discovery learning, dan juga kerjasama. Sehingga mereka yang belajar tadinya yang sama itu, siapa yang belajar tentang produksi, ini di sini. Siapa yang belajar tentang negara-negara penghasil coklat, di sini berkumpul di sini. Siapa yang belajar tentang proses pertumbuhan coklat, berkumpul. Jadi akhirnya mereka saling berbagi pengalaman dan pengetahuan apa yang sudah dimiliki. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mengaktifkan literasi itu dan numerasi. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa yang sekarang itu kita harus juga lebih menekankan pada pemahaman literasi dan numerasi melalui digital itu, ya. Karena bagaimanapun ke depan ini bisa saja beberapa tahun ke depan literasi itu banyak bukan lagi dalam bentuk tulisan, tapi semua dalam bentuk digital, ya. Diperkirakan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang sekitar 20.000 atau 20 ribuan pekerjaan itu yang ada sekarang sudah tidak ada nanti. Ya. Jadi kita bisa bayangkan waktu kita masih anak-anak, pekerjaan apa yang ada waktu itu yang sekarang tidak ada. Sudah banyak sekali. Dan ke depan itu akan lebih cepat berkembang itu Bapak dan Ibu sekalian. Diperkirakan itu puluhan ribu pekerjaan lapangan kerja yang ada sekarang itu sudah tidak ada nanti 20 tahun 30 tahun ke depan. Maka anak-anak ini harus dipersiapkan, dan salah satu cara untuk mempersiapkan anak-anak dengan baik adalah penguasaan literasi dan numerasi digital itu, ya. Ya tentu ini hanya salah satu aspek saja, ya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan semua anak-anak untuk ini. Bagaimana dari awal supaya anak-anak itu terbiasa memahami tentang informasi-informasi yang ada di digital. Jangan langsung dicerna, ya. Jangan langsung diterima apa adanya. Nah, karena bisa salah, bisa saja itu hanya sebagai satu trik orang-orang yang membuatnya mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Nah, dan ini sudah banyak terbukti, banyak orang yang tertipu, bukan hanya anak-anak, tapi juga orang-orang dewasa. Nah, ini sekarang yang lebih ganas lagi itu masalah judi online. Judi online ini bukan anak-anak,
Tapi semua lapisan masyarakat, anggota DPR saja dan DPRD lebih 1.000 orang. Bayangkan itu luar biasa. Ya itu. Ya. Jadi semua lapisan masyarakat sudah ada. Dan itu omsetnya ratusan miliar. Waduh. Di Jawa Barat saja 300 miliar lebih. Dan belum lagi di daerah-daerah lain ya. Untung Sulawesi Selatan itu tidak masuk ranking yang 5 besar itu pesertanya. Alhamdulillah. Nah, untung yang paling banyak itu Jawa Barat, baru Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini harus kita menjaga semua bagaimana supaya pemahaman anak-anak itu terhadap literasi dan numerasi itu bisa lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, terutama masa depan mereka. Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu bisa saling nanti bertukar pengalaman bagaimana untuk lebih meningkatkan proses-proses pendidikan yang ada yang Bapak lakukan di sekolah. Tentu masing-masing punya trik-trik tersendiri dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk bertukar pengalaman, bertukar pendapat dan sehingga bisa kita lebih memahami persiapan kita ke depan. Saya mohon maaf karena kebetulan Pak Ketua lagi sibuk, saya kira persiapan beliau untuk pelantikan persiapan anggota sebagai anggota DPR Pusat. Begitu juga wakil-wakilnya mungkin ada kegiatan yang lain sehingga saya diminta oleh panitia untuk mewakili beliau untuk membuka dan tanpa mengurangi kegiatan kita hari ini, maka tentunya atas nama beliau semua, baik ketua maupun ibu-ibu wakil ketua yang tidak sempat hadir, saya nyatakan acara kita pada hari ini dalam rangka peningkatan literasi dan numerasi Kecamatan Panakukan dan Manggala saya nyatakan dengan resmi dibuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Basri Welo MA. Beliau yang sudah membuka sarasian kita dan beliau adalah salah satu komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar. Sebelum saya serahkan kepada narasumber ahli kita, izinkan saya memperkenalkan Dewan Komisioner Pendidikan yang sudah ada di tempat ini. Di ujung sana adalah Prof. Bapak, sebentar lagi jadi Prof. Bapak Dr. Andes Haji Mahmud, Bapak Matuangin MPD. Tentunya tidak asing lagi, beliau pernah menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mari berikan kita aplaus kepada beliau. Dan yang di belakang sana itu ada Bapak Anwar Zainuddin, juga salah satu komisioner. Ya, yang lainnya sedang dalam perjalanan. Pak Anwar, mari kita berikan aplaus kepada Pak Anwar. Ya, ada lagi yang lain belum ya? Nah, kemudian supaya kita santai kan, rileks kan ya, pagi-pagi masih pagi, jadi kita tidak tegang-tegang, di sekolah sudah serius menghadapi para murid, dan hari ini di kegiatan sarasehan kita ini kita mendengarkan paparan, kita juga diskusi, kita juga memberikan masukan, usulan, tapi kita juga happy bersama-sama. Setuju? Setuju? Mari saya boleh minta satu kali ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru, mari kita tunjuk kanan kiri kita, muka belakang kita, katakan Anda hebat sekali. kurang seru toh ya. Kita lakukan kan, kita kalau memberikan semangat itu, kita memberikan semangat, yang diberi semangat senang, yang memberi semangat juga puas. Setuju? Ya, sekali lagi katakan Anda hebat, guru yang hebat, dahsyat. Ya, terus katakan saya juga hebat. Sekali lagi saya hebat. Mari berikan aplaus kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Saya hebat. Kita hebat semuanya ya. Kita hebat semuanya. Jadi sedikit, kalau di antara para perempuan, yaitu ada istilah, setiap perempuan itu is a queen.
Dan real queen, ya, ratu sejati itu ketika membetulkan mahkota daripada ratu yang lain, itu dia tidak beri pengumuman kepada dunia, mahkotanya bengkok, tadi saya yang betulkan. Dan ini tidak semua perempuan, tapi bapak, ibu, kepala sekolah dan para guru yang saya hormati, saya hargai, semuanya hebat, tidak ada yang lebih, karena semua punya kekurangan dan kelebihannya. Kita perlu menghargai kelebihan kita, tetapi kita juga perlu mengenali kekurangan kita, sehingga kita bisa meningkatkan supaya kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Setuju? Nah, mari bersama dengan saya sambut narasumber ahli kita. Ini titelnya panjang sekali, jadi saya harus baca. Saya harus baca. Yaitu adalah mana ini tadi? Oh, titelnya ada di sini. Tunggu ya, panjang sekali. Ada insinyur sebentar. Insinyur A. Syahrir Badarudin, Bachelor of Science, SE, MSI. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Saya persilakan, Pak. Nah, nanti setelah beliau tentunya kita akan mendengarkan paparan atau arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, ya, dan setelah itu masukan, usulan, ya, ada punya pengalaman sehingga hasil sarasehan kita bersama bisa kita rangkum menjadi sebuah rekomendasi yang bermanfaat, bukan saja buat kecamatan kita, ya, 2 kecamatan, Kecamatan Panakukang dan Manggala tadi, ya. Dan bukan saja pada 2 kecamatan ini, tapi semoga mudah-mudahan, ya, insya Allah bisa jadi juga masukan dan rekomendasi buat seluruh kota Makassar, bahkan untuk Indonesia. Setuju? Katakan saya hebat. Terima kasih, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Ya, tadi kita ya, alhamdulillah kita tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak beliau, guru kita, Bapak Profesor Dr. Haji Basrul MA. Beliau selama ini membimbing kita di Dewan Pendidikan, dan saya kira teman-teman semuanya, kepala-kepala sekolah, guru-guru, tidak ada lagi yang tidak kenal. Bapak Ibu sekalian, terlebih hebat lagi hari ini adalah moderator. Waduh, saya baru dengar ini, moderator ini begitu bisa membangkitkan semangat kita, dan itu harus kita miliki oleh seorang kepala sekolah dan guru. Harus tidak kalah juga Pak Profesor tadi semangatnya sampai batuk-batuk berapa kali. Tapi jangan lupa, kalau ciri profesor itu satu diantaranya itu pasti sudah suka batuk-batuk. Suka sandar-sandar, kemudian suka lupa-lupa. Biasa kalau jalan sudah bungkuk-bungkuk itu kalau profesor dulu, Prof, ya. Itu artinya sudah usia, tapi beliau tidak, sekalipun usia hampir selevel kita, mereka masih semangat. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ditawari oleh panitia untuk membawakan materi ini, literasi numerasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa literasi numerasi ini, Bapak sekalian, Bapak lebih ahli, Bapak lebih tahu. Kenapa? Karena Bapak sudah tiap hari melakukan ini di sekolah. Kepala sekolah itu tiap hari membimbing gurunya bagaimana berliterasi numerasi yang baik. Dan itu bukan pekerjaan Dewan Pendidikan sebenarnya. Cuma kita Dewan Pendidikan itu berada pada controlling agency.
ada namanya controlling, agensi kita mengontrol, termasuk pendidikan Kota Makassar dan hasil apa sebenarnya yang dihasilkan oleh pendidikan oleh Diknas Pendidikan Kota Makassar. Ini yang menarik, ini literasi, numerasi. Nah, ini bapak-bapak sekalian, mungkin saya ini apa yang ada di atas ini bisa masuk deh poin berikut, the next.